Selamat datang di channel gua Ara Dwi. Gua sekarang mau ngebahas tentang pertanggungjawaban argumen gua tentang hemat itu tidak relevan. Yang paling relevan sekarang ini adalah mencari pendapatan alternatif dari pendapatan utama kita. Kenapa gua bilang begitu? Karena kebutuhan itu makin tidak bisa dibendung. Kita harus sadari kita semakin tertatih-tatih untuk menanggulangi atau mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan kita. Baik kebutuhan kita sendiri, kebutuhan bagian keluarga dari kita, dan sebagainya. Makanya gue bilang kita wajib atau mulai sekarang kita harus membuat pendapatan pendapatan alternatif maksud gue. Kebetulan gue di kampung ya, tinggal di sebuah kabupaten kecil, tapi menurut gue kearifan lokalnya itu luar biasa. Wilayah yang gue tempati ini atau tempat gue tinggal ini adalah Kabupaten Pringsewu. Desanya itu Yogyakarta Selatan, kecamatannya Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Di sini gue lihat kearifan lokalnya itu luar biasa. Tapi mayoritas penduduknya itu bertani, berwirausaha lainnya, tukang bangunan dan sebagainya. Ada juga beberapa orang itu yang memiliki kerja serabutan. Jadi gue pribadi mengajak seluruh masyarakat Pringsewu, mari kita selalu produktif menghadapi situasi-situasi yang memang kian tidak menentu, yang tentunya berdampak terhadap perjalanan ataupun pertumbuhan keluarga kita masing-masing, salah satunya di faktor ekonomi. Tentu kita punya semacam tanggung jawab terhadap generasi terkait dengan keadaan masa mendatang. Selaku orang desa, selaku orang kabupaten, tentu sering di frame, sering di kotak-kotakan sebagai penduduk yang sedikit tertinggal dalam segi apapun dibanding masyarakat perkotaan. Tidak masalah untuk itu. Itu mungkin ada benarnya. Tapi secara individu kita wajib menjawab tantangan itu ataupun statement itu. Caranya gimana? Kita harus selalu produktif. Kita harus berpikir positif, kita harus kreatif. Hanya itu modal kita untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, sehingga sebuah legasi yang telah kita tanamkan pada diri kita itu akan berdampak lebih baik terhadap generasi-generasi kita berikutnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di tempat kita tinggal, khususnya di Kabupaten Pringsewu ini. Gua memang bukan sosok yang ahli pertanian ataupun ahli peternakan, tapi kita harus melihat atau membaca keadaan itu lebih dalam dan lebih spesifik, sehingga kita mampu membuat sebuah tata kelola minimal terhadap kreativitas kita tersebut. Gua ambil contoh begini. Gua catat nih. Pertama,
Jika kita berada di kampung, sudah selayaknya kita itu membuat sebuah konsep pendapatan alternatif. Salah satunya adalah beternak. Tapi beternaknya mayoritas di lingkungan gue itu masih sangat konvensional. Artinya itu ternak itu entah itu bebek, entah itu itik, ayam dan sebagainya yang sifatnya itu ternak itu diliarkan. Artinya kurang dikelola dengan baik. Mungkin faktor biaya dan sebagainya. Nah, justru itu tantangannya harusnya kita harus berpikir lebih kreatif. Bagaimana kita mencari sumber pakan ternak itu secara serius, menciptakan sumber pakan alternatif untuk menopang pertumbuhan ternak kita sehingga punya nilai ekonomi yang baik buat kita dan keluarga. Nah, untuk konteks ini, untuk konteks peternakan, kita jangan merasa ragu untuk mengalokasikan sedikit pendapatan kita untuk sebuah peternakan yang sifatnya rumahan. Kita nggak perlu muluk-muluk dengan beternak itu akan menjadi jutawan dan sebagainya. Tapi cukup bagaimana kita mengelola ternak itu secara kontinu atau ajak. Artinya walaupun sedikit itu memiliki nilai tambah ekonomi kita. Yang kedua, pemanfaatan pekarangan. Kita harus akui jika kita berdomisili di daerah perdesaan, itu pasti ada space-space pekarangan kita yang bisa kita manfaatkan. Entah itu untuk tanaman hias, atau tanaman sayuran, ataupun tanaman buah, dan sebagainya. Ayo, kita optimalkan itu. Yang tujuannya adalah memiliki nilai ekonomi ke depan. Kita jangan bicara nominalnya dulu, tapi kita bicara produktivitas tentang pekarangan kita itu. Itu ya. Jadi ada dua hal yang memang itu jika kita di pedesaan itu dekat banget dengan kita. Yang pertama itu peternakan, yang kedua itu pemanfaatan lahan pekarangan rumah kita. Tuh, masalah pengeluaran itu kan tergantung pribadi masing-masing karena banyak hal yang memang di kampung ini membutuhkan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu spontanitas. Misalnya seperti kondangan dan sebagainya. Di kota pun pasti begitu. Nah, yang paling menarik ini menurut gua, ketika kita berada di desa, ketika kita berada di daerah yang agak sedikit terpencilkan dari sarana-sarana perkotaan. Memang di kota semuanya fasilitas serba oke. Semua fasilitas serba ada di depan mata. Kita jangan berkecil hati, kita tidak perlu berkecil hati. Yang pertama kuncinya adalah koneksi internet. Kita sudah seharusnya, sudah sepantasnya membangun sebuah jaringan internet di tempat kita tinggal. Karena tanpa internet, informasi akan jalan jauh lebih lambat untuk kita. Artinya, sumber-sumber informasi banyak tersebar. Jadi, kita jangan takut investasi ataupun mengalokasikan anggaran atau dana kita untuk fasilitas internet. Karena internet itu sangat-sangat penting. Jika jaringan sudah kita dapatkan, di situ kita banyak informasi yang kita dapat, sehingga kita dapat mengelola informasi itu buat diri kita untuk kreatif dan produktif.
Dengan internet, kita bisa lebih kreatif secara signifikan dibanding kita nggak ada instalasi internet di rumah kita. Nah, pertanyaannya, ketika sudah ada fasilitas internet, kenapa kita nggak konten? Kenapa nggak kita jadi affiliate? Tentu jawaban klasiknya adalah malu. Kenapa harus malu? Karena nggak punya atau nggak mampu mendeskripsikan sesuatu dengan baik. Itu menurut saya alasan yang nggak bisa diterima, karena semua itu harus belajar dan kita biasakan. Jangan pernah kita berpikir orang-orang besar, orang-orang pintar, orang-orang sukses, dan orang-orang kaya di luar kehidupan kita itu, di luar lingkungan kita itu, mereka secara instan. Mungkin ada yang instan karena faktor-faktor privilege tertentu, itu it's okay, itu nggak bisa kita perdebatkan, karena memang itu jalan alamnya begitu. Nah, ini bagi kita yang memang sebagai masyarakat mungkin untuk digit menengah aja susah, kita harus berupaya untuk bangkit dari itu. Itu bisanya dari kita sendiri. Bukan dari motivator, bukan dari penanam modal yang lain. Itu bisa tercetus dari kita sendiri. Nah, maka yang gue bilang tadi, kita jangan takut ketika sudah ada internet, jadi afiliator, terus ataupun memang jadi konten kreator, kita harus mulai dari itu. Harus mulai dari itu. Kita harus mampu membuka pikiran kita. Kita wajib membuka pikiran kita tentang kemajuan itu. Memang susah, tapi itu kita bisa. Karena untuk afiliator dan konten kreator itu tidak perlu modal yang terlalu kapital yang terlalu besar, seperti kita mau investasi, mau membuka toko, mau membuka restoran, mau buka cucian mobil dan sebagainya. Afiliator adalah kita bisa berjualan dengan fasilitas yang sudah kita miliki. Kenapa nggak kita lakukan? Itu pertanyaan besarnya. Yang kedua, konten kreator. Di daerah pedesaan, banyak sekali hal-hal yang ketika divisualisasikan menjadi sebuah video, itu kelihatan epic, kelihatan bagus. Kenapa kita nggak kreatif? Kenapa kita nggak ini? Ayo, mulai sekarang kita kreatif. Berternak, manfaatkan pekarangan, manfaatkan internet. Kita jangan lagi memposisikan sebagai objek, tapi posisikan kita sebagai subjek. Oke, salam desa, salam sehat. Jika memang konten gue ini positif buat kalian semua, tolong di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe, serta nyalakan loncengnya. Oke.